usia 40 tahun. Rasulullah kemudian menerima wahyu di Gua Hira. Gua Hira ini kurang lebih 7 kilo dari kota Mekah. Naiklah Nabi ke Gua Hira. Datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril memeluk Nabi. Nah pakai Nabi tak, dia peluk. Lalu Jibril berkata, "Iqra, baca." Nabi bersabda, "Saya tidak tahu membaca." Malaikat Jibril ulang lagi, "Iqra, baca." "Saya tidak tahu membaca." Jibril ketiga kalinya makin dipeluk sampai Nabi sesak napas, hampir tidak lagi bisa bernapas. Lalu Jibril berkata, "Iqra, baca." Nabi mengikuti, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq" sampai ayat kelima. Menggigil Nabi, Mekkei. Tahu Mekke tuh? Tahu? Itu bahasa Perancisnya dingin. Oh, pulang Nabi, ketuk pintunya. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istriku sayang." Dia buka pintu. "Wih, abangku sayang." Ini istri yang baik. Pulang suami bukakan pintu, cipikan. Suami Ita ji. Pernah dikasih gitu suami Ita, Ibu? Pernah jadi. Kalau perlu kasih itu bekas gincu. Tempel Ibu, tahu enggak sedekahnya ibu-ibu kepada suami? Sedekahnya suami kepada ibu tiap hari. Bapak-bapak ini yang di luar, tahu enggak sedekahnya suami kepada istri setiap mau keluar? Apa sedekahnya? Nabi setiap mau keluar, dia cium jidatnya istrinya. Dicium. Coba, ciuman suami sebelum pergi kerja, sedekah seorang suami kepada istrinya. Maka bapak-bapak mulai besok sedekahlah sebelum keluar rumah. Kalau nak lupa suami tak, Ibu, kalau nak lupa suami tak, kasih ingat, Pak, sedekah. Sini kok aku sudah kok. Tapi ibu juga harus cantik. Mau disedekahi baru banyak osing. Mau disedekahi bau kalepanya, kariwil rambutna, kuning gigina. Nah bila suami tak, jauh-jauh kau deh. Ya. Datang Nabi Khadijah. Lalu Nabi berkata, "Wahai istriku, dingin aku dong, menggigil kak, selimuti saya." Masya Allah. Bu, ku tanya dulu. Ini misalnya toh 3 hari 3 malam tidak ada suami tak, ditelepon tidak aktif HP-nya, dicari tidak tahu kemana, tiba-tiba datang menggigil. Ibu, selimuti kak. Kira-kira kita selimuti, Bu? Oh Ibu, kita selimuti? Tidak. Paling selimuti kak. Langsung, dari mana kok? Langsung diinterogasi. Selimuti kak Ibu? Langsung dia bilang, "Cidak kok." Itu Khadijah, suaminya 3 hari 3 malam keluar, pulang kedinginan. "Wahai istriku, selimuti saya." Khadijah menjawab, "Sami'na wa ata'na." Saya dengar dan saya taati. Maka hikmah pengajian pertama, Ibu, pulang ki pengajian ini, apapun nak perintahkan ki suamita, selama tidak bertentangan agama, wajib Ibu ikuti. Saya ulang, apapun nak perintahkan ki suamita, selama tidak bertentangan dengan agama, Ibu wajib mengikutinya. Dosa kalau tidak ikut. Tahu? Bu, pakai kok jilbab. Siap. Jangan yang sempi-sempi. Siap. Jangan yang pendek-pendek. Siap. Kalau Ibu tidak lakukan, bukan cuma dosa kepada Allah, tapi juga dosa kepada suami. Nabilan suami tak, "Ibu, jangan kau terlalu tebal gencummu."
Jangan kau cukur alismu. Jangan terlalu banyak make upmu. Saya tidak suka. Tapi ibu tetap lakukan. Maka ibu sepanjang jalan laknat Allah buat ibu. Ngerti? Ini sekarang ibu-ibu banyak nalawan suaminya. Kecuali, dengar, kecuali suami tak na perintah ke yang bertentangan agama. Contoh, Bu, dan saya mau pakai jilbab deh. Jelek kau kuliah kalau pakai jilbab kok. Sudah mi, buka itu jilbabmu supaya kelihatan itu rambutmu yang berombak-ombak. Supaya kelihatan itu lehermu yang telu. Supaya kelihatan itu seksi badanmu. Maka suami seperti ini tidak wajib ditaati. Ya? Ibu, apa? Sudah milah. Piko dulu belikan anu domeng. Mau kak berjudi. Maka perintah seperti ini tidak wajib diikuti. Tapi selama perintah itu menaati perintah Allah, tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka ibu berdosa ketika tidak mengikutinya. Contoh Nabi dan suami tak, jangan pernah keluar rumah. Tidak boleh kau keluar rumah sebelum saya pulang dari kerja. Maka kalau ibu keluar, haram langkah-langkah kaki ibu. Masya Allah. Nah, ibu-ibu jangan pernah keluar rumah tanpa izin suami. Dengar cerita. Halo ibu. Oh ibu. Bu. Sudah-sudah mi perisa itu dosta. Itu mesen dos-dos kuenya. Nah lihat terus. Pacetong. Bu. Ada orang sakaratil maut ibunya, malasa indokna, sakit ibunya, maka datanglah tetangganya memanggil anaknya. Bu, sakit imam tak, pergi ke besui. Apa kata ibu ini? Minta maaf kak, kasihan, mau sekali kak pergi besui, tapi suamiku lagi keluar. Dia pesan saya, jangan tinggalkan rumah sebelum saya pulang. Tidak datang. Sakaratil maut ibunya. Datang lagi tetangganya. Ibu, datang kilia mama tak kasihan. Sakaratil maut bi. Ini yang terakhir kalinya ibu lihat. Apa kata anaknya? Maafkan saya kasihan. Belum datang suamiku. Saya mau sekali ke sana tapi suamiku belum pulang. Saya dilarang keluar oleh suamiku. Meninggal ibunya. Datang lagi tetangganya. Ibu, meninggal mi mama tak kasihan. Pergi lihat yang terakhir kalinya. Tolong pergi lihat sebelum dimakamkan. Apa kata ini istri? Maafkan saya mau sekali ke sana tapi suamiku belum pulang dari medan perang dan saya dilarang keluar sebelum dia pulang. Dimakamkan. Selesai dimakamkan, tidak datang. Mulai sakit, sakaratil maut, sampai dimakamkan tidak datang. Marah ini tetangganya, dia pergi lapor kepada Nabi. Dia pergi lapor sama Nabi. Ya Rasulullah, tetanggaku tega betul, mulai sakit, sakaratil maut, sampai dimakamkan ibunya. Saya datang panggil, besuk ibunya, dia tidak datang ya Rasul. Nabi lalu berkata, baik, kenapa bisa itu anak begitu? Kenapa bisa dia tidak datang? Lalu ini berkata, dia tidak datang karena dilarang suaminya keluar. Katanya suaminya pergi medan perang, lalu dipesan sama suaminya, jangan pernah keluar rumah sebelum saya pulang. Maka itu ibu tidak datang. Apakah Nabi marah? Apakah Nabi marah? Tidak. Nabi lalu bersabda, diampuni seluruh dosa ibu yang meninggal karena punya anak yang taat sama perintah suaminya. Masih ada ibu-ibu begini sekarang? Woi. Masih ada? Oh, kasihan. Baru 10 menit pergi suaminya na telepon temannya datang mago. Cepat kok, tidak ada mi suamiku. Maka ibu-ibu saya heran. Di mana-mana masjid ramai majelis taklim. Di mana-mana ramai majelis-majelis taklim. Bahkan setiap masjid ada majelis taklimnya. Tapi anehnya, kenapa ibu-ibu sekarang banyak yang tidak tahu taat sama suaminya? Demi Allah ibu, demi Allah, biar ibu salat tiap hari, bahkan sampai hitam jidatnya, puasa Senin Kamis, ngaji, tadarus, tahajud tiap malam.
tapi tidak taat sama suaminya, mendurhakai suaminya, dia kurang ngajar sama suaminya, demi Allah, jangankan masuk surga, baunya surga diharamkan bagi ibu seperti ini. Kenapa bisa Ustaz? Kenapa bisa begitu? Tahu, ibu harus tahu. Kenapa? Karena kami suami yang tanggung ibu nanti di akhirat. Ketika ibu melanggar, ketika ibu bikin dosa, kami suami yang tanggung dosanya ibu sebagai kepala rumah tangga. Beda ibu-ibu. Ibu-ibu taat ibadah, rajin sholat, tutup aurat, Senin Kamis puasa. Suaminya tukang judi, suaminya koruptor, suaminya pemabuk, suaminya pengedar narkoba, suaminya tukang tipu, tapi istrinya soleha, demi Allah istrinya tetap masuk surga, suaminya dibakar di neraka, tidak ada hubungan. Maka ibu, jangan keluar rumah tanpa izin suami, jangan lakukan apa-apa tanpa izin suami. Kenapa? Karena suami yang tanggung ibu nanti ketika di akhirat. Maka bersyukur ibu-ibu yang punya suami. Kenapa? Karena itulah nanti yang lindungi ketika di akhirat. Maka hargai suami tak, jangan hina suami tak gara-gara dia miskin. Ini banyak ini istri kurang ajar sama suaminya, mentang-mentang agak iko, ku taunya kok, nulamar ka dulu di seperangka ala sholat, ndak nu belikan ngar rumah lagi bapakku ini nu tampati. Kamu juga saja selalu belikan ko baju, pensiun mako, ndak ada gajinu. Istri seperti ini bu, nah tunggu ko malaikat, nah belender ko nanti. Yang ketawa serius kah ini? Ya. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Ya Allah, jadikanlah cinta kami kepada Rasul-Mu. Kami sangat mencintai Rasul-Mu ya Allah. Kami sangat merindukan Rasul-Mu ya Allah. Karena cinta kami kepada Rasul-Mu ya Allah, jadikanlah acara ini berkah, dan ilmu yang kami peroleh, kami mampu mengamalkannya ya Allah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Satu, taati perintah suami. Jangan sampai ibu bermajelis taklim sudah 5 tahun, tiap pengajian datang, tapi tetap durhaka sama suami. Sia-sia majelis taklim tadi. Ya. 2, Khadijah tidak pernah sangka buruk kepada suaminya. Tahu sangka buruk? Tahu sangka buruk? Curiga. Curiga yang berlebihan. Khadijah, dia laksanakan apa perintahnya, lakukan, dan tidak pernah sangka buruk. Yang kedua, pengajian kita pertama tadi, perintah suami laksanakan. Yang kedua, jangan pernah sangka buruk, berprasangka jelek sama suami. Nah telepon suaminya ndak na jawab, mana lagi ini kasihan. Ih, kenapa ini 3 kali ku telepon ndak na jawab-jawab. Dari pagi sampai sore ku telepon ndak na jawab-jawab. Nih mana lagi ini, pasti ketemu lagi tuh tamang mana. Ini sangka buruk. Sangka baik, kenapa dia tidak terima teleponnya? Oh ternyata tertinggal HP-nya di pos ronda. Kan dia tukang ojek. Di telepon, tiba-tiba ada teman tak telepon ki. Kuliah suamimu bonceng cewek. Wah mesrana lagi. Bola balik bonceng cewek. Sangka baik. Bagaimana dia tidak bonceng cewek? Kerjanya tukang ojek. Sangka baik. Ibu-ibu, jangkit sangka buruk. Telepon suami tidak ada jawab. Oh, mungkin lagi buang air besar. Masa mau terima telepon?
Sedikit pilih lagi. Kan tidak bagus. Sangka baik. Nah, masyarakat telepon Bu Camat tidak dijawab, sangka baik. Oh, barangkali Bu Camat lagi menghadap sama Pak Wakil. Nggak enak kan terima telepon. Iya Bu, ada Pak Wakil di depan. Kalau saya boleh, tunggu dulu HPM itu, kok nggak hargai saya. Ditelepon Pak Wakil tidak dijawab, sangka baik. Oh, mungkin lagi rapat dengan anggota DPR. Jangan langsung bilang, dede sekalian sudah dipilih, nah lupa maki. Sangka baik. Ada lagi Ibu Ani datang ke sini, sangka baik. Itu Jina datang itu karena mau dipilih, sangka baik. Sangka baik, jangan pernah sangka buruk. Jelas. Tidak ada itu baiknya sangka buruk. Contoh, ada ibu-ibu 7 tahun menikah tidak ada anaknya. 7 tahun. Tiba-tiba di tahun ke-8 dia pergi periksa ahli kandungan. Cek. Nah bilang dokter, Bu, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Langsung dia bilang, alhamdulillah. Nah telepon suaminya, Pak, alhamdulillah terlambat 2 bulan. Nah bilang suaminya, alhamdulillah. Jangan kau dulu cerita-cerita sayang nanti tidak jadi, malu lagi tuh. Baiklah, rahasia bersama, tidak ada cerita. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata ibu, siapa ya? PLN ibu. Kenapa Ki Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa tahu ini? Dari mana tahu ini? Langsung dia sangka buruk sama suaminya. Pasti ini lagi lah bolong ini, pasti karena kebetulan suaminya hitam. Lah bolos sih. Datanglah kasihan suaminya capek bekerja, di kantor dimarahi sama bosnya, di jalan kempes ban mobilnya, baru buka pintu langsung. Memang tong kau lah bolong, pembohong. Bilang jangan kau ngomong, kenapa kau ngomong? Apalagi masuk itu comok. Karena istilah comok. Terjengkel Tommy orang capek, langsung kini bilangi bolong. Nah balas nih maga ke comok. Baru orang datang capek-capek mengamuk-ngamuk. Kenapa di itu PLN bisa tahu saya terlambat 2 bulan? Pasti kau yang cerita. Nah kita aja berdua. Kenapa bisa tahu PLN? Bukan saya kasih tahu. Marah ini suaminya di kantor PLN. Hei, kenapa kau bisa tahu istriku terlambat 2 bulan? Nah bilang ini ada catatannya Pak. Nah bilang hapus itu. Ada apa cacat-cacat? Hapus sih. Nah bilang boleh dihapus tapi bapak bayar dulu. Nah bilang kalau saya tidak mau bayar. Nah bilang terpaksa punyanya bapak diputus. Kalau punya aku kau putus, apa nak pakai istriku di rumah? Nah bilang terpaksa istri tak pakai lilin. Coba, inilah akibat bersangka buruk. Ya, berapa banyak rumah tangga berantakan. Yang akhirnya terjadi perceraian, yang akhirnya jadi perpisahan yang tidak nyaman. Anak jadi korban. Mau ke bapaknya sudah punya istri. Mau ke mamanya punya suami. Lalu akhirnya anaknya jadi korban dunia akhirat. Siapa yang bertanggung jawab? 2 orang tua ini ketika anaknya nanti masuk neraka. Gara-gara apa sebabnya? Sangka buruk. Sangka baik. Ibu-ibu, tidak ada itu enaknya sangka buruk. Sangka baiklah. Ada caleg, sudah bikin pengajian, sudah pasang baleho, sudah datang silaturahmi, bagi-bagi jilbab. Ternyata tidak terpilih, sangka baik. Oh, bukan itu yang terbaik buat saya. Saya dulu 2013 ikut pilwali di Makassar. Di beta Ki Ustaz? Tidak. Siapa bilang di beta Kak? Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Belum tentu dia lebih jago dari saya. Nah, alhamdulillah saya ambil hikmah. Oh, ini hikmahnya saya tidak jadi wakil wali kota. Saya jadi ustadz. Sekarang karena saya jadi ustadz, keliling dunia ceramah. Ke New York. Tahu jaki New York? Dekat nama Lili. Dari New York pergi ke Jepang, pergi ke Italia, pergi ke Roma,
ke Malaysia, ke Turki, ke Saudi, semua dibayarkan. Sangka baik, sangka baik, sangka baik, sangka baik. Ibu-ibu tiba-tiba hancur usaha, sangka baik. Tiba-tiba suami berubah setengah mati, sangka baik. Suami tak jahat, sangka baik. Kalau dia berbuat jahat, dia yang tanggung dosanya di akhirat. Tenang perasaan. Piga mau meruntuk tu mak bele ko Andre ko tu runtuk macam ko mak bele ko mama. Ya, ibu-ibu, kalau ini rumus kita pakai, sangka baik, tenang perasaan. Kalau kita selalu sangka buruk, belum terjadi kita sudah sangka buruk, begini nanti, begini nanti, begini nanti, maka ibu akan sengsara, tidak bisa tidur.